Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di luar haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah upah orang beriman. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-6. Mari kita akan baca ini bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat 3 hal dalam firman Tuhan lewat ayat ini. Pertama adalah tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan yang ketiga, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Kita akan lihat yang pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apakah iman itu, saudara? Iman itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang belum kita lihat. Nah, mengapa kita orang percaya harus punya iman, saudara? Saya jawab, karena iman adalah cara untuk membedakan orang yang menjadi miliknya dengan orang yang bukan menjadi miliknya. Kita orang percaya memiliki iman karena kita adalah miliknya. Jadi kalau saudara melihat, dikatakan orang beriman itu bukan semua orang, saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu tanda bahwa mereka milik Tuhan. Orang di luar kita tidak dikatakan orang beriman. Kenapa? Mereka tidak punya iman, saudara. Mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak punya tanda menjadi milik daripada Tuhan. Nah, kitalah orang yang beriman itu. Karena kita adalah milik Tuhan. Nah, di dalam ayat ini katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman di sini, saudara, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa iman. Bisa enggak seseorang melakukan perbuatan tanpa iman? Bisa, saudara. Bisa. Sangat bisa, saudara. Waktu seseorang melakukan perbuatan tanpa iman, orang itu tidak berkenan kepada Allah. Contohnya, saudara, melakukan pekerjaan dengan kehendak sendiri. Melakukan pekerjaan dengan kekuatan sendiri. Melakukan pekerjaan tidak berdasarkan keyakinan kepada Tuhan dan janjinya. Waktu seseorang melakukan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, dengan kehendak sendiri, itu bekerja tanpa iman. Waktu mereka lakukan pekerjaan tanpa iman, tidak berkenan kepada Allah. Waktu mereka melakukan pekerjaan tidak berdasarkan keyakinan kepada Tuhan dan janjinya, itu bekerja tanpa iman, itu tidak berkenan kepada Allah. Seringkali, saudara, kita merasa karena kita sudah beriman, waktu kita melakukan segala sesuatu, kita berdasarkan iman. Belum tentu, saudara, belum tentu. Saudara bisa beribadah, belum tentu berdasarkan iman. Saudara melayani, belum tentu berdasarkan iman. Waktu sudah melakukan sesuatu, tidak berdasarkan iman. Dikatakan tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang saya kasih, di dalam terjemahan lama ditulis di sana, mustahil
diperkenan Allah. Waktu kita melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, mustahil kita diperkenan Allah. Dalam terjemahan lain ditulis tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Mari saudara, coba kita lihat apa yang kita lakukan setiap hari dalam hidup ini. Waktu kita bekerja, melakukan aktivitas, apakah kita lakukan berdasarkan iman? Waktu kita melakukan usaha kita, apakah kita lakukan usaha itu berdasarkan iman? Waktu kita melakukan semua tidak berdasarkan iman, tidak berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa dikatakan tidak berkenan kepada Allah? Roma 14 ayat 23 bagian B. Coba tampilkan. Saya baca keseluruhannya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau makan ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Perhatikan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Ini saudara. Kenapa tidak berkenan kepada Tuhan? Karena segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Waktu kita melakukan sesuatu dalam hidup ini tidak berdasarkan iman adalah dosa, saudara. Waktu kita berdosa, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat, saudara. Apa yang kita lakukan setiap hari dalam hidup ini. Coba kita lihat. Apakah kita lakukan berdasarkan iman atau bukan berdasarkan iman. Waktu engkau lakukan berdasarkan iman, berarti engkau berkenan kepada Tuhan. Tapi waktu engkau melakukan tidak berdasarkan iman, itu dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa itu membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat lagi satu ayat, Yakobus pasal 2. Ayat 17 dan ayat 20. Saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ini saudara, waktu kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan iman. Iman kita iman yang mati. Iman kita adalah iman yang kosong, yang tidak ada menghasilkan buah di dalamnya. Betapa ngerinya saudara, waktu kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, kita jadi orang yang mati. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang Tuhan lihat berkenan di hadapannya. Itu sebabnya setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara, perhatikan. Lakukanlah semua berdasarkan iman. Waktu engkau lakukan tidak berdasarkan iman, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Dan hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang yang beriman, saudara, pasti dia berpaling kepada Allah atau kepada Tuhan. Waktu dia berpaling kepada Tuhan atau kepada Allahnya, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Kata berpaling di sini, saudara, artinya mendekati Allah. Waktu orang beriman itu berpaling kepada Allah, dia sedang mendekati Allahnya. Kata berpaling di sini juga artinya menghampiri Allah. Kata berpaling juga artinya tinggal di hadirat Allah. Waktu orang beriman itu berpaling kepada Allahnya, mendekati Allahnya, menghampiri Allahnya, tinggal di hadirat Allah. Orang beriman itu harus percaya
bahwa Allah itu ada. Bukan merasa Allah ada, saudara, bukan. Tapi yakin Allah itu ada dalam kehidupannya. Ada orang yang cuma punya perasaan, Allah ada enggak ya? Kayaknya Allah ada loh. Itu perasaan, saudara. Orang yang berpaling kepada Allah bukan perasaan yang berbicara, tapi keyakinan bahwa Allah itu ada. Waktu dia menghafal Allah itu ada. Waktu dia mendekati Allah itu ada. Waktu dia tinggal, Allah itu ada, saudara. Dan dia rasakan di dalam kehidupannya. Sebelum kita melihat ayat 6 ini, saudara, coba kita membaca ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ayat ini, saudara, berhubungan dengan kehidupan Henok. Henok itu dikatakan orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia beriman sungguh. Dia percaya Allah itu ada dalam kehidupannya. Dari mana kita lihat Henok itu percaya Allah itu ada? Dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Henok itu meninggal umur 365 tahun. Dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Artinya, sebagian besar hidup Henok dia lakukan untuk bergaul dengan Tuhannya. Pertanyaan, apakah zaman Henok hanya Henok yang hidup pada saat itu? Tidak. Dia hidup bersama keluarganya. Dia hidup bersama anak-anaknya. Adakah orang yang lain? Ada. Sama seperti zaman Nuh. Orang yang pada saat itu hidup pada zaman adalah orang-orang yang jahat, saudara. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Henok, walaupun di tengah kehidupan yang jahat, dia bisa hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Kenapa Henok bisa bergaul selama 300 tahun? Karena dia percaya Allah itu ada. Sebagian besar hidup Henok dia lakukan untuk bergaul dengan Tuhannya, saudara. Karena dia percaya Allah itu ada. Orang yang beriman, waktu dia berpaling kepada Allahnya, waktu dia mendekati Allahnya, waktu dia menghampiri Allahnya, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, saudara. Bukan merasa ada, tapi benar-benar Allah itu nyata dan ada di dalam kehidupannya. Dan dia rasakan, saudara, dia rasakan. Bukan dia tidak, dia rasakan Allah itu ada. Sebabnya waktu dia mengambil Allah, dia rasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa menangis, saudara, di hadirat Tuhan. Dia bisa merasakan ada zaman Tuhan dalam hidup. Kenapa? Karena Allah itu ada, saudara. Bukan merasa ada, tapi Allah itu benar-benar ada. Kejadian 5, 22 sampai 24. Coba perhatikan di sini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita lihat di sini, saudara. Dia hidup bersama-sama dengan anak-anaknya. Ada anak dia, ada keluarga, saudara, ada. Apakah dia disibukkan? Tidak. Apakah habis waktunya untuk keluarga? Tidak, saudara.
Dihabiskan waktu hidupnya hanya bersama dengan Tuhannya. Seringkali kita punya alasan. Kenapa enggak ibadah? Saya jaga anak saya. Saya jaga anak saya. Kenapa tidak ibadah? Di rumah enggak ada orang. Kenapa enggak ibadah? Saya sibuk. Banyak pekerjaan saya, semua saya lakukan untuk anak-anak saya. Sering kita dengar alasan-alasan seperti ini, saudara. Henok beralasan, tidak. Dia hidup selama 365 tahun. Dia punya keluarga, saudara. Dia punya istri, dia punya anak-anak, laki-laki dan perempuan dalam hidupnya. Tapi Alkitab mencatat 300 tahun dia bergaul erat dengan Tuhannya. Kenapa? Dia merasa Tuhan Allah itu ada dan dia rasakan di dalam kehidupannya. Waktu seseorang, waktu mengambil dia merasa Allah itu ada. Dia akan katakan Allah itu segalanya dalam hidupnya. Ada seorang jemaat saudara waktu sakit. Dia cerita begini, waktu dia sakit, dia sudah makan obat yang dia tahu bisa menyembuhkan dia. Tidak sembuh-sembuh dia saudara. Sampai akhirnya dia rasakan seperti badannya dicopot-copot. Dia rasa sakit dan dia ingin mati. Dia ingin mati. Lalu di saat dia menghadapi seperti itu, Tuhan datang sama dia. Tuhan datang sama dia. Waktu dia lihat Tuhan itu, waduh dia senang sekali, dia senang sekali. Lalu dia udah mati aja lah Tuhan, mati aja Tuhan. Terus saya bilang, kenapa engkau ingin mati? Karena dekat dengan Tuhan enak kan? Iya enak dekat sama Tuhan. Lupa semua sama suami anak, lupa semua Bayangin saudara, waktu kita bertemu dengan Tuhan kita, dialah segala-galanya dalam hidup ini. Waktu kita sudah naik ketemu dengan Tuhan, nggak akan mungkin mau turun lagi saudara, ngapain? Udah enak di sana kita saudara, kita bertemu dengan Tuhan, kita enak di sana. Makanya kalau orang yang siap mati saudara, menghadap Tuhan, dia nggak akan takut saudara, dia nggak akan takut. Dia tahu dia akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, indah bersama dengan Tuhan. Henok 300 tahun dia bergaul erat dengan Tuhan, dia rasakan Allah itu ada dalam hidupnya. Dia nikmati hadirat Allah dalam hidupnya saudara. Dia rasakan kepuasan dalam hidupnya. Tidak didapat di dalam dunia itu. Saudara yang saya kasih, kalau kita menghampiri selalu katakan Allah itu ada. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang menghampiri Tuhan kita. Alasan apapun tidak akan kita buat saudara. Kenapa? Waktu kita hampiri Tuhan, Allah itu ada dan kita rasakan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Satu lagi kita melihat Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa ini saudara? Saudara dan saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas, dia melihat baru percaya. Tapi Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat secara fisik bagaimana Tuhan itu. Tapi kita rasakan dia ada dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang percaya walaupun tidak melihat. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu orang beriman itu, dia menghampiri Allah dan dia percaya Allah itu ada. Dia hampiri dengan sungguh-sungguh. Dikatakan Allah memberi upah. Maka tadi saya beri judul firman Tuhan, upah orang beriman. Orang beriman itu waktu dia sungguh-sungguh mencari Tuhannya, mencari Allahnya, Allah memberi upah
kepada orang beriman itu. Kata sungguh-sungguh di sini saudara, kata lain adalah rajin. Waktu orang beriman itu rajin mencari Dia. Kata sungguh-sungguh di sini punya arti yang lain, adalah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhannya. Jadi dia sungguh-sungguh mencari Tuhannya, dia rajin mencari Tuhannya, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhannya. Lalu dikatakan, waktu orang beriman itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Rajin mencari Tuhan, rajin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhannya. Dikatakan Allah memberi upah kepada orang beriman itu. Siapa yang diberi upah? Yang rajin, saudara. Yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bisa nggak orang beribadah? Tidak berkat? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhannya. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan upah kepada orang beriman itu. Coba kita lihat sebentar Galatia pasal 6 ayat 7 bagian B. Tapi saya baca keseluruhan ayat 7 ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tahu saudara memberkati umatnya, Tuhan tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Dia tahu memberkati umatnya. Waktu dia umatnya sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Tuhan katakan, aku akan memberi upah kepada orang tersebut. Apa upah itu saudara? Upah itu hasil dari perbuatan atau hasil dari pekerjaan kita. Waktu dia melihat kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberi upah kepadamu. Nah, upah itu tidak sama dengan anugerah, saudara, tidak sama. Upah itu tidak sama dengan kasih karunia, tidak sama. Anugerah kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Itu kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Allah. Tapi upah bergantung pada usaha yang kita lakukan. Bergantung pada pekerjaan yang kita lakukan. Bergantung pada perbuatan yang kita lakukan. Tapi kasih karunia bergantung pada sang pemberi, saudara. Nah, firman Tuhan katakan orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dikatakan Allah akan memberi upah kepada mereka. Upah apa yang dimaksud di sini saudara yang Tuhan kasih? Ada dua. Upah jasmani dan upah kekal. Upah jasmani dan upah kekal. Waktu dia melihat saudara dan saya beribadah sungguh-sungguh kepada dia, dia akan berikan upah berbentuk upah jasmani dan upah kekal. Coba kita melihat 1 Timotius 4 ayat 8. Perhatikan di sini saudara. 1 Timotius 4 ayat 8 saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Mengandung janji. Dua, untuk hidup ini, untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup ini apa? Hidup sekarang ini saudara. Apa upahnya? Berkat-berkat jasmani. Nah, itu yang akan datang. Berkat di dalam kekekalan. Ini waktu dia lihat kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ibadah kita akan mendapatkan upah.
upah jasmani, dan upah yang kekal. Tapi dibandingkan di sana, latihan badani terbatas gunanya. Banyak orang bangun pagi, dia tidak lupa berolahraga. Sampai janjian sama teman, yuk kita olahraga lari pagi. Bagus saudara lari pagi. Tapi sebelum lari pagi udah gak ibadah sama Tuhan? Itu pertanyaannya saudara. Kenapa yang kita kejar olahraganya? Latihan badaninya bukan ibadahnya. Karena kita berpikirkan dengan olahraga tubuh kita sehat. Benar saudara, benar. Tapi bisa gak orang olahraga mati duluan? Bisa, dan banyak contohnya. Bisa. Harusnya waktu kita udah janjian berolahraga sama teman, kita datang dulu sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena latihan badani terbatas gunanya, ibadah berguna karena mengandung janji dalam segala hal. Janji hidup ini dan hidup yang akan datang. Coba kita lihat lagi Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, masa pandemik ini membuat orang takut beribadah kepada Tuhan. Akhirnya dia nyaman dengan ibadah online. Dia bisa cari di mana saja, di YouTube, khotbah-khotbah bagus bisa dia dapatkan. Tetapi pertanyaannya adalah, dapat nggak dia silaturahmi di sana? Tidak. Tidak. Waktu seseorang bergantung dengan ibadah online, lalu waktu dia butuh sesuatu, misalnya mati, siapa yang layani? Online yang layani? Online yang layani? Saya mau tanya, ada online yang layani? Pasti dia carikan. Aduh, gereja mana saya ya? Saya nggak tahu gereja mana saya ya. Kubur sendiri? Nggak mungkin kan saudara. Pasti saudara cari gereja. Pasti saudara cari gereja. Siapa cari gereja? Cari pendeta yang nguburin orang yang mati itu. Tapi kalau dia berpikir, aduh gimana ya. Saya takut pandemik ini. Saya takut kena COVID. Saudara yang kasih. COVID bisa nggak kena? Bisa saudara. Bisa selamat? Bisa selamat kita. Kenapa kita lebih takut dengan COVID daripada lebih takut dengan Tuhan? Waktu kita beribadah secara online, kita dapatkah hadirat Tuhan? Sulit. Kita bisa bebas beribadah di rumah kita dengan cara apa saja, saudara. Cara apa saja. Kita jarang hormat ibadah di rumah kita dengan rasa hormat, jarang. Tapi waktu kita beribadah secara langsung tatap muka, kita dapat silaturahminya, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Itu maksudnya bertemu, tatap muka saudara. Tatap muka. Nah waktu orang itu beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat ini katakan, semua itu akan kutambahkan kepadamu. Apa itu saudara? Yang menjadi kebutuhanmu Tuhan akan berikan di dalam kehidupanmu. Sekarang ini saudara, banyak orang yang mengalami susah saudara. Susah karena pandemik ini, apalagi semua ditutup jalan-jalan. Kesian orang yang berusaha saudara, kesian. Saya suka berdoa Tuhan, kuatkanlah iman jemaat yang tempatnya ditutup-tutup jalan itu sama pemerintah. Kuatkan imannya Tuhan, biar dia tetap memandang kepadamu. Sulit saudara, income pasti berkurang. Dan waktu income berkurang, kebutuhan kan berkurang? Tidak. Dari mana saudara? Dari mana? Disitulah dia boleh beriman kepada Tuhannya sungguh-sungguh. Waktu dia beriman sungguh kepada Tuhan, dia percaya Tuhan pasti memberkati kehidupannya. Pasti saudara, pasti. Kenapa? Orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang jadi kebutuhannya, Tuhan akan cukupkan. Ibrani 11 ayat 5, ayat terakhir. Kita lihat di sini, Ibrani 11 ayat 5.
Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh saudara, karena hidupnya berkenan, dia mencari Allahnya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dia mengalami berkat yang kedua, kekekalan. Dia tidak mengalami yang namanya kematian. Di Alkitab hanya ada 3 saudara yang tidak mengalami kematian. Pertama Henokh. Kedua siapa saudara kedua? Hah? Ya, Elia boleh. Ketiga Musa, kan katanya Alkitab mati tapi tidak tahu gunungan kuburannya. Menurut tafsiran dia juga diangkat hidup-hidup saudara sama Tuhan. Hanya ada 3 saudara. Dan 3 orang ini ditulis dalam kitab Wahyu yang bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah dia orang mengalami janji Tuhan? Janji Tuhan dialami. Apa? Berkat yang kedua, kekekalan. Artinya, waktu Tuhan berjanji, dia pasti tepati janjinya dalam hidup umatnya yang beriman kepada dia. Waktu kita beribadah sungguh-sungguh, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya Allah itu ada, saudara. Dan Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan Tuhan berikan upah yang pertama, upah jasmani. Yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan cukupkan. Yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan cukupkan. Lalu yang kedua, upah kekekalan. Dia Tuhan sudah sediakan tempat kekekalan buat kita untuk tinggal bersama dengan dia selama-lamanya. Mari saudara, belajarlah menjalani hidup orang beriman. Beriman sungguh-sungguh. Carilah Tuhan sungguh-sungguh, hampiri dia, dekatkanlah dirimu kepada dia saudara. Percayalah, waktu engkau mencari dia, dia akan beri upah kepada kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta nanti pendeta Syefri Kumayas tutup dalam doa ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah kami senantiasa memiliki iman dan beriman kepadamu. Bukan pakai perasaan, tapi kami memiliki iman yang teguh. Baik kami beribadah kepadamu Tuhan. Ya, Yesus. Baik kami melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ya, Yesus. Baik kami dalam bekerja Tuhan. Kami tetap beriman di hari-hari ini kepadamu Tuhan. Karena ketika kami beriman kepadamu, maka ada upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya upah jasmani lahiria, kesehatan, kekuatan, materi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tetapi ada upah yang kekekalan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami senantiasa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kesempatan-kesempatan, momen-momen yang ada hari-hari ini Tuhan. Sebelum Engkau datang pada kali yang kedua, kami tetap percaya dan kami tetap beribadah, melayani, beriman kepadamu. Karena janji Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, pakai dengan hikmat dan urapan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pagi hari ini diberkati. Kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan semangat yang baru. Terpuji nama Tuhan, kami akhiri ibadah pagi hari ini. Bukan dengan nama lain, tetapi demi nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus,
bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang.